Yang paling kontroversial dan sampai hari ini juga sepertinya tersendat-sendat, pemeriksaannya itu adalah dugaan keterlibatan Budi Ari Setiadi yang dikaitkan dengan perlindungan terhadap judi online. Isu soal dugaan tanda kutip gratifikasi penyewaan jet gitu ya, atau gratifikasi untuk penggunaan jet pribadi dari Indonesia sampai ke luar negeri yang melibatkan Kaisang. Nama Bahlil juga diduga terkait dengan kasus AGK yang ada di Maluku Utara. Di kasus yang melibatkan mantan gubernur Maluku Utara itu kan sebut adanya istilah blok Medan. Dugaan keterlibatan barangkali ya diduga melibatkan, mungkin disebut mengarah ke Bobi Nasution. Proyek-proyek strategi nasional di era Pak Jokowi itu sebenarnya rentan terhadap praktek korupsi ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Tema kita hari ini adalah warisan masalah korupsi di era Jokowi. Kenapa kita ingin membahas soal ini? Karena kita ingin mengingatkan kembali kepada para sahabat integritas berbagai masalah terkait dengan upaya-upaya anti korupsi yang mengalami pemburukan ya yang sangat serius pada era Jokowi. Jokowi sebagai presiden adalah sosok yang bisa dianggap atau dibilang paling kontroversial yang pernah ada di Indonesia, yang nanti kita akan membahas juga hal itu, apa indikasinya, apa catatan-catatannya, dan apa saja masalah-masalah korupsi yang terjadi pada era pemerintahan Jokowi, baik yang terindikasi melibatkan lingkaran keluarganya, proyek-proyek strategis dan kebijakan-kebijakan strategis pada era pemerintahan Jokowi, serta beberapa pembantunya atau para menterinya yang sampai hari ini juga masih ya berkaitan atau terindikasi berhubungan dengan masalah-masalah korupsi yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Nah, untuk membahas kilas balik soal ini, kita akan berdiskusi dengan Bung Emerson Yunto, pakar hukum dari Visi Integritas. Bung Eson, apa kabar? Kabar baik, Pak. Kita bahas lagi Jokowi. Ya. Seorang presiden atau mantan presiden yang kita bisa anggap paling kontroversial yang pernah ada di Indonesia. Tentu kalau kita bicara pada era setelah reformasi, kalau sebelum reformasi kita juga punya presiden yang kontroversial, Soeharto gitu ya. Tapi pada era pasca reformasi atau pas era reformasi, Jokowi ini dianggap sebagai sosok yang paling kontroversial dalam isu-isu yang tentu kita selama ini kawal ya, yaitu di bidang anti korupsi. Kira-kira apa saja Bung Eson yang bisa dicatat dari soal ini? Ya, kami mencatat paling tidak ada 4 isu ya terkait dengan relasi pemberantasan korupsi dengan Jokowi atau praktek-praktek korupsi di era Pak Jokowi ya, atau secara singkat warisan korupsi di era Jokowi. Paling tidak kita ada 4 hal yang penting untuk kita diskusikan. Pertama adalah dugaan keterlibatan orang-orang dekat di lingkaran Jokowi, khususnya kerabat gitu ya. Kemudian yang kedua bicara soal dugaan korupsi di PSN gitu ya, program strategis nasional. Yang ketiga bicara soal dugaan korupsi di yang melibatkan menteri di era Pak Jokowi. Yang kemudian keempat itu kita bicara soal kebijakan-kebijakan pemerintah di era Jokowi yang dianggap tidak pro pemberantasan korupsi. Jadi 4 hal yang mungkin kita bisa ulas gitu ya di diskusi kita kali ini terkait dengan warisan Jokowi dalam konteks korupsi. Iya, Bung Eson, Jokowi sendiri kan sebagai presiden dikenal cukup kontroversial ya dalam soal pemberantasan korupsi atau indikasi penyalahgunaan wewenang ya, yang juga sangat banyak disinggung oleh para ahli, akademisi ya, termasuk masyarakat sipil dan juga media yang kritis ya terhadap dirinya. Kita bisa sebut salah satunya misalnya
cawe-cawe ya di kegiatan atau pelaksanaan pilkada, pilpres yang bukti-buktinya juga sudah cukup banyak ya beredar. Salah satunya yang didokumentasikan oleh film Dirty Food gitu ya. Isu adanya parcok misalnya yang juga rame dibahas, itu lambat laun mulai mengeras atau mengental ya informasinya. Bahkan kita sendiri juga mendapat informasi bagaimana di dalam konteks pilkada kemarin mobilisasi ya lembaga-lembaga yang dikenal memiliki kekuatan untuk mengintimidasi itu juga terjadi. Itu baru satu hal ya. Kemudian yang lain yang juga kita lihat membuka gerbang dari permisifme ya para pejabat publik misalnya untuk rangkap jabatan. Kita lihat para menteri, wakil menteri itu bisa merangkap dengan seenaknya sebagai komisaris misalnya di BUMN. Itu kan juga sebenarnya merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi. Di era Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, banyak sekali ya catatan mengenai para pejabat publik eksekutif yang kemudian menjadi komisaris di BUMN. Bahkan Ombudsman waktu itu juga sangat mengkritisi pembubaran KPK dalam tanda petik ya, revisi undang-undang KPK itu juga di era Jokowi. Dan kemudian akhirnya ya menimbulkan berbagai macam kontroversi baru ya terkait dengan misalnya keterlibatan keluarganya ya yang diindikasikan ada di dalam circle masalah-masalah korupsi yang terjadi. Nah, Bung Eson, kita bisa mulai untuk mengupas dari masalah-masalah keluarga Jokowi dulu. Satu nama yang sempat muncul di media adalah Arief Budi Sulistyo. Dia adalah adik ipar Jokowi yang menurut banyak pemberitaan, karena ini juga namanya muncul di dalam persidangan terkait dengan masalah pajak ya, yang melibatkan PT Eka Prima Ekspor Indonesia. Yang ini juga terkait dengan suap menyuap ya, yang melibatkan salah satu penyidik pajak ya, namanya Handang Soekarno, dan di sana disebutkan adanya indikasi keterlibatan adik ipar Jokowi. Tapi kasus ini kan kemudian hilang, tidak jelas. Pernah diperiksa tapi kemudian ya sirna. Apakah karena memang tidak terbukti, apakah karena memang ada masalah lain, itu yang tidak kita ketahui sampai hari ini. Tapi jejak itu ada. Ada catatan soal ini, Bung Emerson? Ya, di kasus ini kan sebenarnya muncul ya, sempat muncul dugaan keterlibatan ipar ya, adik ipar Pak Jokowi gitu ya, dalam konteks pajak. Sekali lagi kasus ini hanya berhenti di fakta-fakta persidangan. Hanya muncul waktu itu terungkap adanya sebutannya mungkin cawe-cawe ya, keterlibatan adik ipar ini untuk misalnya proses pengurusan pajak ya. Yang melibatkan salah satu perusahaan. Nah, cuma memang sayangnya penegak hukum tidak menindaklanjuti fakta yang muncul di persidangan. Jadi selesai begitu saja. Di luar mungkin Arief Budi Sulistyo kan kita juga sekali lagi dalam konteks fakta persidangan di kasus yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara itu kan sebut adanya istilah Blok Medan. Dugaan keterlibatan barangkali ya diduga melibatkan, mungkin disebut mengarah ke Bobi Nasution. Nah, itu juga sekali lagi tidak berujung atau berproses lebih lanjut ke penyidikan lebih lanjut. Nah, yang tidaknya untuk sampai hari ini belum lagi misalnya ada isu soal dugaan tanda kutip gratifikasi penyewaan jet gitu ya, atau gratifikasi untuk penggunaan jet pribadi dari Indonesia sampai ke luar negeri yang melibatkan Kaisang. Yang itu juga hanya rame di media tapi kemudian tidak selesai sampai ke proses hukum lebih lanjut. Jadi nama-nama ini baru nama-nama yang disebut. Barangkali saya nggak tahu apakah ada juga dugaan-dugaan keterlibatan yang lain gitu ya, karena misalnya salah satu dosen UNJ kan juga melaporkan tuh 2 nama putra Pak Jokowi gitu ya
Kaisang dan Gibran terkait dengan dugaan-dugaan misalnya TPPU ya gitu ya. Nah ini sekali lagi ini juga belum berlanjut ke proses hukum entah penyelidikan maupun juga penyidikan. Dan kelihatannya kalau kita juga melihat sikap KPK ya di dalam menanggapi laporan-laporan yang terkait dengan keluarga Jokowi juga kan tidak cukup agresif ya. Bahkan kelihatannya ya malah defensif gitu. Misalnya dalam konteks gratifikasi Kaisang, KPK sudah menetapkan ini bukan gratifikasi. Ya secara logik memang kan Kaisang kan bukan pegawai negeri ya. Tapi jangan lupa negara. ya, dia adalah anak presiden. Dia anak presiden dan ada kaitan yang jelas yang itu juga sudah diungkap Tempo antara perusahaan yang memberikan dan menyediakan jet pribadi itu dengan kerjasama investasi bisnis ya antara perusahaan itu dengan Pemkot Solo Surakarta. Waktu itu wali kotanya adalah Gibran sebagai juga anak Jokowi. Jadi ini harusnya kan ditelusuri, dilihat tali temalinya, jejaringnya, sehingga dari sana kan semakin kelihatan bagaimana sebenarnya fakta-fakta mengenai jejaring ini bisa diungkap ya. Nah begitu juga dengan soal laporan dari Ubaidillah Badrun, dosen di Universitas di Jakarta, salah satu mantan pimpinan KPK mengatakan laporannya sumir. Padahal kalau kita lihat dari penjelasannya cukup detail informasinya gitu, tinggal KPK menelusuri saja. Jadi alih-alih melakukan proses yang lebih lanjut dalam bentuk investigasi yang mendalam, yang serius, sepertinya pola merespon laporan-laporan itu dengan sedikit banyak dalam tanda petik mengabaikan ya substansi dari laporannya itu terjadi juga di KPK. Ya ini kan nggak bisa lepas dari proses revisi undang-undang KPK ya, di mana posisi KPK yang waktu itu independen kemudian beralih menjadi rumpun eksekutif. Jadi secara tidak langsung KPK ini dianggap sebagai anak buah dari presiden. Nah ketika ada kasus-kasus yang melibatkan mungkin orang lingkaran presiden, KPK pastinya punya sikap yang mungkin dia tidak akan mungkin merespon itu dengan melakukan proses investigasi dan sebagainya. Jadi ada upaya-upaya atau indikasi-indikasi melokalisir kasusnya cukup berhenti di pelaporan dianggap selesai. Bagaimana tindak lanjutnya itu KPK juga sampai saat ini juga nggak pernah terdengar. Jadi dengan posisi KPK, ini buah dari proses pelemahan KPK, revisi undang-undang di 2019, KPK kalau itu berkaitan dengan rejim yang saat ini berkuasa, dia biasanya langsung lemah, lemah lesu darah begitu. Jadi ini yang kemudian banyak kritik ke KPK karena juga KPK yang sekarang kan juga adalah buah dari proses seleksi di zamannya Pak Jokowi, di mana pansel yang dibentuk oleh Pak Jokowi, penentuan dari pansel pemerintah ke DPR itu juga oleh Pak Jokowi, kemudian para pemilih itu juga orang-orang yang sebenarnya masih punya relasi atau koalisi dengan Pak Jokowi ketika di DPR. Koalisinya waktu itu juga sangat besar ya, yang mendukung pemerintah eksekutif. Betul. Oke, itu beberapa hal yang berhubungan dengan mandeknya atau tidak jelasnya gitu ya proses hukum yang ditunggu-tunggu oleh publik terkait dengan berbagai persoalan yang terindikasi melibatkan lingkaran Jokowi. Nah, di luar itu sebenarnya ada lagi masalah-masalah lain ya yang juga terjadi pada era pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah kebijakan dan proyek-proyek atau program strategis ya. Salah satunya misalnya proyek tol MBZ. Ya. Ini kan juga akhirnya terungkap dan bahkan proses hukumnya sudah sampai ke persidangan ya. Kerugian negara menurut hitungan BPK waktu itu mencapai 510 miliar gitu. Itu satu ya. Ada 4 terdakwa yang kemudian sudah divonis nih oleh pengadilan. Kita bisa sebut saja misalnya mantan direktur utamanya Jasa Marga Jalan Layang Cikampek Joko Jiwono. Kemudian ada ketua panitia lelang Yudi
Yudin, Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofyan Balfas, dan ex-staf tenaga ahli jabatan PT Lapi Gana Setama Consulting, Tony Budianto Sihite. Nah ini ngomong soal tol MBZ, tol yang digadang-gadang sebagai proyek besar ya, karena juga melibatkan negara lain ya. Nama MBZ ini kan sebenarnya juga diambil dari penghargaan terhadap negara Uni Emirat Arab ya, yang memberikan investasi juga di Indonesia. Itu satu. Yang kedua yang juga kontroversial tapi sampai hari ini tidak jelas nasibnya, yaitu masalah PIK 2. PIK 2. Betul. Masalah PIK 2 sepertinya harus kita kaitkan dengan juga keterlibatan misalnya aguan ya di dalam pembangunan IKN. Ya. Karena bagaimanapun ini investasi yang sudah diberikan juga ya oleh aguan saat itu di IKN dengan membangun beberapa fasilitas di sana termasuk hotel. Nah, ganjarannya kalau di dalam beberapa liputan ya termasuk di Tempo itu kan ya ada program PSN PIK 2. Nah, salah satu yang kontroversial itu soal pembangunan pagar laut. Bagaimana mungkin sertifikat tanah bisa muncul atau bisa diterbitkan di laut gitu ya. Dan ini terindikasi bau amisnya terasa. Tapi justru ujungnya ini seperti anti klimaks. Kejaksaan Agung terbaru menyerahkan kembali ke para kepolisian. penanganan indikasi korupsinya kepada kepolisian. Nah ini apa Bung Eson catatannya ini terkait dengan beberapa proyek strategis, termasuk juga sebenarnya salah satu lagi adalah korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ya, atau yang kita kenal sebagai korupsi minyak goreng. Nah ini terakhir bahkan Kejaksaan Agung juga sudah mengekspos bukti-bukti penyitaan uang ya, yang itu kira-kira mencapai 11,8 triliun gitu. Nah ini situasi ini menggambarkan apa lagi sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya ini bisa dikatakan proyek-proyek strategi nasional di era Pak Jokowi itu sebenarnya rentan terhadap praktek korupsi ya. Tadi bahwa sekedar pembangunan infrastruktur, kemudian pemberian fasilitas-fasilitas, kemudian ekspor dan sebagainya, atau misalnya kemudahan untuk dalam proyek investasi atau pemberian izin-izin misalnya usaha-usaha pertambangan yang secara hitungan ekonomis mungkin waktu itu dianggap menguntungkan, tapi kita kan tidak harus lihat bagaimana prosesnya gitu. Ketika prosesnya itu mungkin infrastruktur secara itu bagus ya, pembangunan ini dan itu, tapi ketika proses itu punya nuansa korupsi, ada markup di sana, ada praktek jual beli tanda kutip, tukar menukar gitu ya, keuntungan gitu yang tidak semestinya, itu yang kemudian harus dilihat. Nah ini yang kemudian terjadi. Tadi kan di luar itu ada timah yang 300 triliun, kemudian ada yang oplosan tanda kutip BBM yang melibatkan anak perusahaannya Pertamina sekitar 193 triliun, yang minyak goreng 11,8 triliun. Itu kan kemudian mengindikasikan bahwa kelihatannya memang tidak terkontrol, dalam artian proyek ada, fungsi pengawasan lemah gitu, atau sengaja dibuat lemah gitu agar menjadi celah untuk melakukan praktek korupsi. Nah ini mungkin baru 5 temuan yang juga fantastis. Di luar itu pasti kan ada banyak proyek-proyek nasional gitu ya, belum lagi misalnya di wilayah Indonesia Timur kita ingat ada kasus-kasus yang pembukaan lahan misalnya di Papua, di Merauke, dan kemudian food estate gitu yang kemudian gagal. Kemana juntrungannya itu juga ya belum jelas. Ini mungkin tinggal menunggu bom waktu aja. Jangan-jangan memang sebentar lagi akan ada banyak kasus-kasus yang terungkap gitu yang ditangani oleh penegak hukum, entah itu kejaksaan maupun juga KPK. Iya, ini juga sekaligus menegaskan pendekatan pragmatisme Jokowi ya, di dalam kebijakan pembangunan, terutama tadi Bung Eson menyinggung soal perizinan gitu ya, yang memang benar-benar sangat dibuat minimalis ya prosedurnya lewat mekanisme perubahan undang-undang Omnibus Law. Ya. Itu kan merangsek semua
prosedur, mekanisme, analisis yang harusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum sebuah proyek atau program itu diimplementasikan atau sebelum izin itu diberikan. Nah ini sepertinya benar-benar memberikan semacam buah gitu ya dari pendekatan pragmatisme Jokowi. Nah, itu soal proyek strategis. Nah ini yang terakhir, anak buah Jokowi. Yang paling kontroversial dan sampai hari ini juga sepertinya tersendat-sendat, pemeriksaannya itu adalah dugaan keterlibatan Budi Ari Setiadi, ya mantan Menteri Kominfo yang dikaitkan dengan perlindungan terhadap judi online. Terakhir kabarnya kejaksaan lewat JPU-nya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengatakan tidak menutup kemungkinan akan memanggil Menteri Koperasi ya. Sekarang kan karena posisinya Menteri Koperasi yaitu Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi sekarang. Tapi ini kan baru sebatas statement, pernyataan yang belum bisa dikonfirmasi apakah pemeriksaan itu akan dilakukan secara cepat. Karena sepertinya juga meskipun fakta-fakta di persidangan sudah menyebutkan namanya, ya, tapi ya sampai hari ini tidak kunjung diperiksa, ya, ada ketegasan. Kalaupun dianggap tidak terlibat ya diputuskan saja gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, nama Bahlil Lahadalia. Nah, ini Menteri Investasi atau Kepala BKPM saat itu ya. Kemudian jadi Menteri ISDM. Dia dilaporkan oleh Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, kepada KPK karena diduga meminta fee dari proses pencabutan izin tambang sejak tahun 2021 sampai 2023. Nah, di luar soal ini, ternyata nama Bahlil juga diduga terkait dengan kasus AGK yang ada di Maluku Utara, yang kebetulan sudah meninggal kemarin ya, mantan gubernurnya. Ini juga disebut-sebut terkait dengan nama Bahlil. Yang ini terkoneksi dari seseorang yang disebut sebagai Hasim Daeng Barang. Dia sebelumnya adalah Direktur Hilirisasi Minerba BKPM. Sampai kemudian ia dicopot, tapi ini adalah temuan dari teman-teman Jatam ya. Tapi sampai hari ini juga proses di KPK-nya misalnya juga tidak clear itu. Lagi-lagi kita berhadapan dengan institusi KPK yang dulu kita harapkan bisa lebih independen, lebih agresif ya di dalam mengatasi masalah-masalah abuse of power yang dilakukan oleh pejabat publik, tapi sekarang kelihatannya juga berhenti gitu ya. Jadi ada dua itu. Bung Eson, terakhir tanggapannya gimana? Ya, dua kasus ini kita mengkaitkan dengan isu politik, nggak bisa dilepaskan dari isu politik ya. Jadi Bahlil dan juga Budi Ari ada dianggap orang-orang yang dekat dengan Jokowi, presiden di masa lalu. Dan di rejim sekarang Pak Prabowo dianggap masih punya utang budi lah terhadap Pak Jokowi gitu ya, karena dia naik sebenarnya juga tidak lepas dari dukungan Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya proses penegakan hukum ini tercampur atau ada intervensi politik, kelihatannya agak susah tuh kasus ini akan selesai, kecuali memang ada tanda kutip pecah kongsi atau misalnya Prabowo kemudian bersikap bahwa dia tidak ikut campur dalam kasus-kasus proses penegakan hukum. Nah, ini yang kemudian juga ditunggu oleh masyarakat. Ya, bagaimana misalnya kita berharap, semua orang berharap bahwa proses penegakan hukum ini harus juga dilaksanakan dengan kacamata kuda. Artinya kalau memang dari fakta bukti persidangan muncul namanya gitu ya, jangan ragu untuk misalnya menetapkan atau memeriksa atau menaikkan status bahkan misalnya para pejabat atau menteri-menteri di eranya Pak Jokowi yang sekarang juga masih menjabat di eranya Prabowo kan. Kita ingat misalnya sekali lagi mengingatkan bahwa Pak Budi Ari kan di 2024 akhir itu pernah diperiksa dalam kasus
penyidikan ya yang dianggap gratifikasi untuk meloloskan blokade atau blokiran situs-situs judi online. Nah, sampai saat ini belum beranjak dari penyidikan. Kalau penyidikan kan biasanya yang tren sekarang adalah tren-tren sebelumnya itu sudah ada nama siapa tersangkanya, tapi sekarang nih namanya belum jelas apakah masih saksi apa tersangka. Nah, sekali lagi kalau misalnya dalam hal ini Prabowo punya komitmen yang kuat dalam hal penyelesaian korupsi, harusnya sebenarnya nggak ada keraguan tuh bagi penegak hukum untuk memproses lebih lanjut, melakukan pemeriksaan gitu, atau bahkan misalnya menghadirkan dia di proses persidangan gitu. Nah, walaupun juga kita harus ingat di luar dua nama ini kan di era Pak Jokowi ada 6 menteri di bawah, anak buah Pak Jokowi yang tersandung kasus kan. Kita ingat ada ESL, Syahrul Yassin Limpo, Johnny G. Plate, Idrus Marham, Imam Nahrawi, kemudian Edi Prabowo dan juga Juliari Batubara. Harusnya ketika kasus ini belajar dari kasus-kasus sebelumnya, sebenarnya kan juga nggak ada untungnya juga bagi pemerintah atau presiden saat ini misalnya melindungi gitu ya praktek-praktek korupsi yang sebenarnya itu juga punya imbas jelek ke Pak Prabowo sebagai presiden. Iya. Jadi gini Son, masalahnya kan dulu saat di periode 1 pemerintahan Jokowi ketika mau memilih pembantunya ya atau menterinya itu kan Jokowi keren tuh ya, memanggil atau melibatkan BIN, melibatkan KPK, PATK ya untuk menilai layak nggak dari sisi integritas. Itu zaman Jokowi jilid 1. Zaman Jokowi jilid 2 hilang. Jadi itu yang kemudian kita juga suka salah kaprah ya. Jadi sebenarnya dia kalau dalam pembacaan saya sebenarnya dia juga nggak pengen melibatkan KPK untuk misalnya melihat soal isu integritas. Jadi KPK itu dipakai untuk sebenarnya menyingkirkan nama-nama yang dia nggak suka, nama-nama titipan dari partai politik yang dia sebenarnya juga tidak berkehendak gitu. Jadi KPK cuma diperalat aja. Institusi lembaga-lembaga di luar institusi pemerintah gitu ya, itu cuma diperalat untuk misalnya menyingkirkan. Jadi kayak istilah orang Jawa mukul nyilih tangan orang lain, mukul tangan orang lain. Nah, itu yang kemudian dipakai. Jadi awalnya waktu itu kita sangat surprise, wah keren. Tapi ketika kita membaca polanya, wah jadi ini bukan sesuatu yang patut diberikan apresiasi, tapi ini sebenarnya akal-akalan sih. Gitu. Nah, yang juga jadi merisaukan kan satu melihat situasi zaman Pak Jokowi dan merefleksikannya ke situasi hari ini ya. Di zaman Prabowo ini kan milih menterinya juga sangat sangat bertendensi terkait dengan jejaring politik ya. Betul. Dukungan politik. Nah, tentu ini juga sebenarnya bukan kabar segar bagi pemberantasan korupsi karena kemungkinan kemudian tidak diceknya background mereka, kemudian juga semakin gemuknya kabinet, wakil menteri banyak dimunculkan gitu ya. Dan kemudian sikap permisif yang menjadi lebih besar hari ini itu karena tadi mereka-mereka ini akhirnya merangkap nih. Ya, di komisaris, jadi ini, jadi itu yang akhirnya melahirkan konflik kepentingan. Nah, sepertinya apa yang dibuka oleh Pak Jokowi pada era kepemimpinannya sekarang dilanjutkan warisannya ini gitu. Ya. Nah, ini implikasinya apa ini ke depan? Ini juga kita heran ya. Harusnya kan bagaimana Pak Prabowo memperbaiki kekeliruan yang dilakukan oleh Jokowi ketika rangkap jabatan itu dilakukan. Harusnya dia lakukan ini misalnya membuat surat edaran atau misalnya memerintahkan tidak boleh rangkap jabatan agar misalnya wakil menteri, pejabat struktural di kementerian fokus dengan kerjaan masing-masing. Yang kita lihat justru tadi meneruskan. Nah, walaupun juga jangan lupa ketika Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, saya juga rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ya. Jadi sekali lagi mungkin juga karena dia adalah Pak Prabowo itu juga melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Jadi apakah akan melakukan upaya koreksi, kita sendiri juga jadi ragu-ragu. Yang terakhir kan juga kita mendapat informasi adanya pencabutan
Satgas Anti Pungli ya. Saber pungli. Saber pungli gitu ya oleh Pak Prabowo. Jadi jangan sampai misalnya dengan kebijakan ini justru pungli merajalela. Tapi memang kan juga tidak terlihat. Walaupun betul, jadi saber pungli ya antara ada dan tiada, atau nyaris tak terdengar. Walaupun klaim-klaimnya dia menangani banyak kasus-kasus pungli, tapi relatif masyarakat nggak terlalu menerima manfaatnya sih, memberikan apresiasi terhadap ini. Oke. Bung Eson, terima kasih untuk catatannya, sahabat integritas. Demikian bincang kita dengan Bung Emerson Yunto. Sepertinya memang langkah, upaya, gerak pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat berat ya, karena lanskap politik nasionalnya juga tidak memungkinkan upaya-upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan sangat agresif, kemudian juga menyerang jantung persoalannya gitu ya, apalagi jantung persoalannya selalu ada di dua hal, sektor politik dan sektor hukum. Jadi sepertinya kita masih punya PR sangat serius di bidang itu. Semoga ke depan situasi politik dan keadaan politik menjadi lebih bersahabat dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Waktu kita makin pendek karena sumber daya kita juga semakin habis, utang kita makin banyak. Kita tidak berharap Indonesia jatuh pada chaos karena gagalnya kita memberantas korupsi. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.